Halo, ini di mana ini? Kak Ciwi ada di hutan. Masih mute? Oh ya, ada ajan tadi. Oh iya. Itu di belakangnya hutan di mana ini? Itu di mana lupa lah. Boyolali itu. Boyolali. Boyolali. Kayaknya enak di sana. Tak pindah. Halo Kak Ika. Halo Kak Ria. Suara saya jelas. Kabar? Sehat dan sukses. Jelas. Sehat dan sukses. Lewat kameranya. Di Facebook sudah live ya. Oke. Oke, thank you. Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana cuaca hari ini? Di sini hujan deras sekali. Di Jogja. Mendung di sini. Di sini mendung. Baru saja hujan ini. Kiranya semuanya sehat semua. Mau kita mulai? Apa nunggu dulu? Masih ada yang tunggu? Mulai aja, kalau enggak sharing-sharing ngobrol itu. Oh ya, sharing-sharing. Sharing ya. Oke, tetap mulai aja silakan. Nanti kan biar Kita buka dulu ya? Ya. Baik, terima kasih Kak Dodi. Sahabat-sahabat sehat dan sukses semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Oke, seperti biasanya, setiap hari Rabu, kita ketemu lagi dalam acara konsultasi penyembuhan online gangguan asam lambung. Masih bersama saya, Kak Ria, yang akan menemani sahabat-sahabat semua selama 1 jam ke depan. Kita akan diskusi dan sharing tentang gangguan asam lambung dan permasalahannya. Nah, di sesi ini akan dipilih 5 orang yang akan mendapatkan terapi gratis untuk gangguan asam lambung. Masih ingat ya, jadi 5 orang ini akan dipilih dari keaktifan sahabat-sahabat semua. Keaktifannya akan diukur dari keikutsertaan sahabat-sahabat semua meramaikan acara ini dengan 1 bisa komen, yang kedua bisa dengan sharing, yang ketiga bisa bertanya, yang keempat dengan mengangkat kedua jempolnya ketika ditanya kabarnya, dijawab sehat dan sukses. Jadi diangkat jempolnya bisa jadi menjadi keberuntungan Anda mendapatkan terapi gratis untuk hari ini. Oke. Yang kemarin
minggu kemarin kita sudah mencoba menggiling beberapa orang. Mungkin ada yang di sini hadir? Oh, belum ada ya. Baik, kita buka dulu aja yuk acara kita ini dengan berdoa. Kita buka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan akan kami pandu dengan doa secara universal. Baik, sikap hening, kita berdoa. Sikap hening, kemudian bangkitkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rendah hati kami mohon bimbingan, berkat, petunjuk, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan. Kiranya Engkau berkati juga semua pihak yang terlibat dalam acara ini, termasuk koneksi internet, sehingga sesi konsultasi penyembuhan online gangguan asam lambung berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan sukses. Jempol Anda akan membawa keberuntungan Anda mendapatkan 1 kali terapi gratis. Oke. Untuk sesi ini bisa sahabat-sahabat semua akses melalui satu Zoom atau melalui Facebook GMCKS Pranic Healing Indonesia atau GMCKS Pranic Healing. Coba saya cek dulu kemarin yang sudah dapat terapi, apakah sudah ada? Oh belum. Mau kita ajak sharing-sharing kalau ada. Oke, baik. Untuk sesi kali ini kita akan mengangkat topik tentang apakah pasien bisa menjadi healer. Jadi dari beberapa pertemuan kemarin bahwa beberapa sahabat mengalami gangguan lambung ini sudah selama belasan bahkan puluhan tahun. Nah, yang pertama, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Terus yang selanjutnya, kalau sudah sembuh, apakah ada kemungkinan lain untuk akhirnya menjadi penyembuh? Oke. Hari ini kita akan kita undang tamu kita. Tapi sebelumnya saya sapa dulu, ini ada yang baru, Kak Yuni. Halo, selamat sore. Dari mana ini, Kak? Halo. Halo. Tante. Dari mana? Maksudnya dari mana? Dari kota mana, tinggal di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Selamat bergabung. Ya. Oke, ada lagi. Selamat sore, Kak Yovita. Kemudian ada lagi satu lagi. Selamat sore semuanya. Oke. Langsung saja kita panggilkan sahabat kita yang akan sharing tentang, jadi gambaran singkatnya bahwa sahabat ini pernah mengalami gangguan asam lambung dan akhirnya bisa sembuh. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan langsung. Kita panggil Kak Lucy Kumalasari. Kepada Kak Lucy, silakan kenalan dulu. Terima kasih, Karya. Sama-sama. Selamat sore semuanya. Sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Halo, Kak Lucy. Gimana, Karya? Ini apa yang harus diceritakan? Bisa lebih kencang lagi, Kak Lucy. Yang lainnya sudah jelas? Yang lainnya terdengar? Tes, terdengar? Oke, sudah. Sudah ya? Oke, silakan. Kak Lucy kenalkan dulu. Kak Lucy ini dari mana? Oke. Nama saya Lucy. Sekarang domisilinya di Solo ya. Sukoharjo deh. Nanti orang marah kalau ngaku-ngaku Solo. Gitu, Karya. Oke, Kak Lucy ini katanya pernah mengalami
gangguan asam lambung. Iya, Bisa benar. diceritakan. Oh, itu sejak kapan, Kak Lucy? Dan sudah berapa lama waktu itu mengalami gangguan asam lambung? Oke, jadi kalau untuk asam lambung sendiri, gangguannya saya dulu mengalami memang dari kecil. Dari saya umur TK atau SD mungkin deh. Sekitar umur segitu sampai sekarang umur saya sekitar 28 tahun, jadi udah berbelas-belas tahun deh. 20 tahun gitu bahkan. ya? 20 tahunan lebih ya bahkan deh. Oke, anggap aja 20 tahun gitu ya. Kita bulatkan. Sudah 20 Dibulatkan, tahun. boleh. Jadi waktu itu mengalami gangguan lambung selama 20 tahun gitu ya. Kemarin itu ada yang curhat, kayaknya ada yang lebih lama dari Kak Lucy itu. Oh ya. 30 tahun. Boleh. Oke, kita dengarkan dulu yang 20 tahun ini. Jadi gimana rasanya itu bersahabat dengan asam lambung yang mengganggu selama 20 tahun? Kalau bersahabat ya nggak bersahabat juga, orang namanya sakit nggak enak ya. Namanya sakit asam lambung kalau lagi nggak kumat ya nggak apa-apa, tapi kalau lagi kumat ya gitu, jadi kayak rasanya nggak enak, selalu mual, perutnya selalu kembung, selalu begah, terus kayak mau makan pedes nanti takut kumat, makan asam takut kumat, tapi ya kalau nekat ya udah gitu kan. Jadi ya hidupnya agak-agak terbatas ya, kalau kata saya nggak bisa minum kopi, nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan asam, nggak enak sih. Gitu. Kalau waktu itu ini pencegahannya seperti apa? Atau mengantisipasinya seperti apa ketika kambuh itu, Kak? Kalau ketika kamu ya saya dulu pasti, kalau dulu sih pasti ke dokter ya, dokter. Tapi kalau lama-lama males, terus waktu mahasiswa kerja juga, aduh sayang lah duitnya, mending ini aja buat yang lain aja. Ya udah minum Milanta, atau bahkan saya nggak ngapa-ngapain, tidur aja, tidur kerokan atau apa pakai minyak angin, ya udah tiduran aja di kos gitu. Jadi seolah-olah lupa gitu ya. Dilupakan, nggak ada, tapi ya sakit. Tapi tetap sakit. Nah, selama sakit, maaf, ada selama sakit, kalau pas sakit itu ini enggak, Kak Lucy bisa apa ya? Jadi bisa enggak ditandai kapan itu dia itu mulai sakit biasanya? Punya ini enggak? Kayak tanda-tanda kalau sedang apa biasanya ini akan kambuh gitu. Biasanya kalau satu dulu itu kalau kecapean terus lupa makan. Jadi kalau misalkan udah seharian nggak makan, itu pasti kambuh. Terus kalau sedang dalam kondisi stres berat, capek berat, sedang banyak yang dipikirkan, itu juga biasanya kambuh. Itu. Nah, ini tadi kan dikatakan bahwa sejak usia SD itu anggap aja 8 tahun ya, karena udah 20 tahun. Berarti SD kelas 1. Oke. Nah, kalau anak kecil maksudnya bebannya seperti apa sehingga atau memang tidak makan atau bagaimana? Kenapa yang usia 8 tahun ini sudah kena gangguan asam lambung? Jadi kalau secara medis ya mungkin karena susah makan, tapi sebenarnya susah makan ini juga ya dulu kalau saya sama kecil memang agak susah sih makannya, pilih-pilih dan porsinya nggak banyak juga. Terus tapi ternyata di luar itu ternyata banyak faktor-faktor lain gitu Kak. Ternyata orang-orang di sekitar saya juga ternyata ada kontribusi terhadap stres yang ternyata setelah saya besar baru sadar gitu. Kalau dulu ya nggak berasa ya, nggak tahu ya. Ada stres yang dipengaruhi dari lingkungan gitu ya? Kenapa itu, dimarahi atau seperti apa? Macam-macam kalau itu. Macam-macam. Jadi memang faktor stres dari anak-anak itu sebetulnya ada juga ya. Tapi waktu itu memang nggak ngerti-ngertinya setelah sudah gede. Ngertinya setelah sudah gede. Kalau anak kecil tahunya sih sakit aja ya, sakit. Iya, sakit aja. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa sampai malas pergi ke dokter itu. Nah, sampai malas itu kenapa? Karena
bolak-baliknya atau malas minum obatnya atau bagaimana? Males bolak-balik. Terus Bolak-baliknya males males. minum obat juga nggak enak, Mbak. Soalnya kalau sakit mah itu kalau antibiotik itu sekali kasih itu biasanya buat seminggu lebih. Dan itu obatnya nggak cuma satu, biasanya nanti ada obat untuk pelindung selaput lambung, ada untuk antibiotiknya sendiri, ada untuk nanti yang menunjang lainnya, ada yang untuk demam, ada yang untuk apalah macam-macam. Jadi sekali datang ke dokter obatnya udah bisa dipastikan pasti 3 sampai 5 minimal. 5 itu 1, 2 juga ongkosnya mahal. Ya kan? Kalau dokter dulu belum ada BPJS, belum ada asuransi ya. Udah ditanggung kantor pun dulu ya tetap mahal, kayak aduh sayang banget ke dokter sekali sejuta. Aduh, mending buat jalan-jalan. Mending buat jalan-jalan ya. Tapi apakah jalan-jalan bisa mengobati stres? Ya biasanya kalau jalan-jalan sih nggak kumat sih. Oh nggak kuat, oh memang begitu ya? Biasanya. Oh jangan-jangan ini karena kurang jalan-jalan ya? Kurang piknik. Kurang piknik. Oke. Baik. Sahabat sehat dan sukses. Jadi nanti akan dipilih 5 orang yang akan mendapatkan terapi gratis. Dan kita berkoordinasi nanti lewat WA group. Jadi sahabat-sahabat semua bisa gabung di WA kami. Silakan menghubungi admin, nanti akan dimasukkan ke WA group di 0858 48 15 5918. Silakan ditulis nomornya. Nanti kalau sahabat-sahabat semua mendapatkan undian, bisa langsung berkonsultasi atau berkoordinasi lewat WA tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Oke, Kak Lucy. Jadi itu kan cerita masa lalu ketika awal-awal atau ketika masih sakit lambung. Iya. Nah, kabarnya ini sudah nggak pernah kambuh lagi sekarang. Benar? Begitu, Kak Lucy? Tuhan sudah tidak pernah. Sudah. Terakhir kambuh itu di tahun 2019. 2019. Wah, lumayan ya. Jadi sebetulnya belum lama juga ya, baru beberapa tahun yang Belum lalu. sih. Belum. Ya cuma sampai dari 2019 sampai sekarang saya nggak ngerasain kembung, nggak ngerasain mual, nggak ngerasain, itu udah kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi gimana setelah terbebas dari gangguan asam lambung rasanya, Kak Lucy? Enak ya, bebas. Maksudnya Bebas, ya? saya bebas ngapa-ngapain. Maksudnya walaupun juga makannya tetap dijaga, segala sesuatu, maksudnya kondisi kesehatan mental dan juga fisik saya tetap jaga. Cuman rasanya kalau lebih enak, lega gitu, Mbak. Jadi kayak nggak ada kayak saya takut untuk ini, saya takut untuk itu, saya merasa bebas untuk ngapa-ngapain gitu. Yang jelas ini ya, uang untuk beli obatnya udah nggak ada lagi ya, bisa dialihkan. Iya, bisa buat disimpan. Kalau sekarang nggak bisa piknik soalnya. Sekarang nggak bisa piknik ya, jadi disimpan. Oh, masih bisa nanti belanja online. Oh iya bisa. Oke, nah yang pengen pasti sahabat-sahabat juga pengen tahu ini kenapa sampai bisa nggak kambuh lagi, menarik sekali. Jadi kalau sih bisa diceritakan apa yang dilakukan kok bisa sudah nggak kambuh lagi. Jadi sebelum tahun 2019 itu apa yang dilakukan Kak Lucy? Oke, kalau di tahun 2019 itu kebetulan saya mulai kenal dengan terapi komplementer ini ya, Karya ya. Oh ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu karena saya juga selain saya punya asam lambung, saya punya insomnia yang parah, saya punya banyak penyakit yang lain, yang banyak lah pokoknya ya. Nah itu saya kemudian diberitahu teman saya untuk coba deh ikut ini nih, mungkin bisa membantu. Terus akhirnya saya coba ikut kelas, terus saya ikutin cara-caranya, saya juga ikutin meditasi. Terus puji Tuhannya ternyata memang itu tidak pernah bikin kambuh gitu. Ternyata setelah saya mengikuti, setelah saya menelisik, oh ternyata
dari meditasi dan cara saya lakukan ini loh yang ternyata bisa membantu untuk menyembuhkan si asam lambung ini gitu. Tadi dibilang ini ya, karena diberitahu oleh teman. Kok Kak Lucy itu mau? Apakah memang takut sama temennya atau memang pengen apa ya? Udah bosan dengan yang sudah dilakukan atau bagaimana? Ya kalau di waktu itu tuh kayak capek gitu ya Kak ya, maksudnya kayak ini sakit mulu kayak nggak bisa apa sehat enak biasa aja gitu kan, kayak udah capek terus kayak ya udahlah mumpung ada cara kenapa nggak saya coba, lagian kalau nggak berhasil juga saya nggak rugi apa-apa gitu. Waktu itu mikirnya gitu, ternyata ya malah puji Tuhannya sembuh ya bagus lah. Jadi waktu itu temannya ini mengajak apa Kak? Meditasi atau belajar atau terapi yang berbayar atau bagaimana? Waktu itu belajar dulu Kak kalau saya. Oh berarti langsung ikut belajar gitu. Oke. Belajar dulu. Terus Belajar meditasi. apa itu Kak waktu itu? Waktu itu belajarnya pranic healing Mbak Kak Ria. Pranic healing yang pranicnya apa? yang basic. Yang basic. Oke, jadi waktu itu diajak temannya belajar basic pranic healing. Betul. Terus, nah memangnya di situ diajari apa Kak? Kenapa itu bisa menyembuhkan gitu? Waktu itu kalau di kelas basic pranic healing saya masih ingat banget untuk pelajaran dasarnya satu untuk menyembuhkan diri sendiri. Oh ya. Menyembuhkan diri sendiri lalu menyembuhkan orang lain dengan cara-cara yang diajarkan di kelas tersebut begitu. Oke. Itu juga ya. Selain itu, kenapa Kak? Selain itu juga diajari untuk meditasi karya, itu yang cukup membantu saya juga. Oh, jadi di kelas basic itu sudah diajari untuk apa ya, healing diri sendiri untuk orang lain dan meditasi juga sudah diajari di kelas tersebut ya? Iya. Oh, jadi memang komplit ya? Iya, komplit banget waktu itu. Dan setelah ikut itu, maksudnya kelas basic, terus Kak Lucy itu apa langsung waktu itu langsung sembuh atau perlu waktu berapa lama? Oh enggak, saya waktu itu waktu habis ikut kelas itu kan yang kalau untuk terapi basic saya melakukannya ya masih jarang-jarang gitu Kak. Soalnya kayak ya sempat-sempat nggak sempat gitu kan. Kayak ala ya udah gini ntar dulu gitu. Tapi yang saya cukup rajin waktu itu adalah meditasi. Nggak minimal seminggu sekali biasanya saya meditasi gitu. Minimal seminggu sekali. Tapi kalau untuk pengaplikasian yang teknik basic pranic healingnya sebenarnya saya belum terlalu sering waktu itu. Baru setelah saya kambuh di akhir 2019 itu, terus saya baru terketuk lagi, oh ini kayaknya ini kemarin saya udah lama nggak ngelakuin terus kambuh nih gitu. Ada apa ya? Terus akhirnya saya coba untuk lakukan lagi, terus saya ikut kelas selanjutnya, ternyata malah hilang habis sembuh. Oh, jadi ini ya memang ada prosesnya ya. Jadi ada prosesnya. Habis kelas itu mencoba beberapa meditasi aja selama 1 minggu, sekali seminggu doang ya sebetulnya ya. Kemudian di akhir tahun karena kambuh, kemudian baru dipraktekkan gitu. Memang begitu ya. Kalau kambuh itu baru dicari alternatif yang lain. Betul. Baik. Sampai di sini, sahabat-sahabat saya dan sukses, ada yang mau bertanya ke Kak Lucy. Jadi ternyata bisa Kak Lucy mengalami kesembuhan setelah mempraktekkan meditasi yang sebetulnya cuma 1 minggu sekali. Dan itu ternyata kayaknya nggak terlalu berat ya, 1 minggu sekali doang. Kok hasilnya luar biasa sekali. Dan ternyata di akhir tahun, baru sakitnya kambuh, kemudian dicoba dengan teknik yang lain, digabungkan dengan teknik yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dapat terapi gratis untuk sore ini? Silakan. Ada yang mau sharing mungkin Kak Ria tentang sakit yang dialami saat ini mungkin?
Oke, ada yang mau sharing? Kak Juni? Oh, halo. Hai. Kecilin nggak Hai. nih? Halo, Kak Yuli, apa sedang Saya ada sebenarnya baru dikasih tahu teman saya untuk join. Saya ya? agak baru, saya nggak pernah dengar ini apa. Hmm. Ini hanya maksudnya ini untuk terapi, maksudnya kita hari untuk mendapatkan siapa pemenang, maksudnya terapi gratis atau mau ada apa ya? Saya agak bingung. Oh ya, jadi sesi hari Rabu kita membahas tentang gangguan asam lambung. Kemudian beberapa periode sebelumnya kita mendatangkan beberapa ada pakar terapi komplementer dan kemudian praktisi komplementer. Apa itu? Jadi terapi komplementer ini terapi yang melengkapi terapi medis. Jadi kalau medis itu mengobati fisiknya, kalau gangguan asam lambung itu kan yang kalau ke medis itu kan yang diterapi sakitnya atau gangguan lambungnya. Karena lambungnya perih, maka dikasih obat untuk meredakan nyerinya. Nah, dengan terapi komplementer akan dikombinasikan bahwa sebab dari sakit lambung ini apa. Nah, meningkatnya asam lambung salah satunya adalah biasanya karena stres. Nah, kalau ke dokter, stresnya itu kan tidak diobati. Yang diobati adalah perihnya. Nah, dengan ke terapi komplementer, ini akan menyentuh bagian yang tidak tersentuh oleh dokter. Jadi, ketika digabungkan, penyakit yang fisik dan emosionalnya diharapkan akan tuntas. Gitu. Jadi kita sharing seperti itu, Kak Juni. Nah, kemarin kita udah mendatangkan pakar, sebelumnya sudah mendatangkan praktisi. Nah, hari ini adalah teman yang atau sahabat kita yang sudah sembuh dengan terapi komplementer ini. Jadi Dan cara siapa sembuh saja? itu dengan apa? Oh ya, nanti kita tanyakan ya. Oh, Kita. Nah, ini kalau Kak Yuli sendiri ini ada gangguan asam lambung atau bagaimana? Atau ada keluarganya yang sakit gangguan asam lambung? Kalau aku sih lebih karena anxiety, jadi sehingga mengganggu lambung ya. Oh, bisa ya. Itu masuk nggak ke sini? Soalnya saya takut salah-salah forum ini. Enggak bisa. Jadi banyak gangguan emosi seperti kekhawatiran yang terlalu besar, ketakutan, stres itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Nah, ketika meningkat itu banyak hal yang bisa terjadi dalam tubuh. Kalau dia nanti masih di dalam lambung, dia bisa mengikis dinding lambung sehingga kalau udah sakit ya kena apa-apa sakit. Nggak makan sakit, makan juga sakit gitu. Nah, masih masuk. Jadi ini penyakitnya umum sekali. Maksudnya treatmentnya ini untuk nyembuhin asam lambungnya atau untuk nyembuhin anxiety-nya? Dua-duanya bisa. Jadi bisa untuk mengurangi anxiety-nya, bisa mengurangi nyerinya juga bisa. Jadi selama kemarin yang sudah mengalami yang mendapatkan terapi ini mengalami beberapa perbaikan. Ada yang merasa lebih lega, lebih rileks. Yang kalau bangun tidur dadanya sesak, setelah diterapi 1 kali sudah agak lega gitu. Begitu? Oke. Atau ada mau yang ditanyakan ke ini, Kak Lucy? Oh, itu tadi sembuhnya seperti apa? Gimana itu? Halo? Oke, kita lanjutkan aja. Kak Lucy masih bersama kami? Masih. Oke. Ya, jadi ini ada
sahabat kita, Kak Juni yang baru bergabung. Nah, bisa diceritakan sedikit apa sih terapi komplementer itu, Kak Lucy? Kenapa Oke. ini bisa membantu Kak Lucy untuk sembuh dari gangguan asam lambung? Jadi kalau terapi komplementernya di sini adalah terapi namanya pranic healing karya ya. Nah, Oke. terapi pranic healing ini apa sih sebenarnya? Kita adalah terapi yang menunjang teman-teman yang medis atau ilmu-ilmu kedokteran sebenarnya. Makanya disebut terapi komplementer karena kita tidak menegakkan diagnosis medis gitu kan. Nah, terapinya seperti apa sih? Sebenarnya terapi prana ini tanpa sentuh, jadi kalau misalkan mungkin yang terapi-terapi yang sudah terkenal kalau di Indonesia ada tusuk jarum, ada pijit, itu kan dengan menggunakan sentuhan, dengan menggunakan pijat, dengan jarum. Tapi kalau di pranic healing kita tanpa sentuh dan bisa dilakukan di jarak jauh seperti itu Karya. Jadi sebenarnya lebih aman apalagi untuk di masa COVID seperti ini gitu. Terapinya seperti apa sih? Nah, nanti terapinya itu mungkin Kak Arya bisa menjelaskan dengan lebih baik. Kak Arya gimana? Untuk terapi, jadi saya merangkum dari pakar dan praktisi yang kemarin kita datangkan. Jadi ketika di terapi, pasien hanya duduk, bisa berduduk atau tiduran dengan rileks, dengan kondisi telapak tangan terbuka. Kemudian tidak disarankan untuk menyilangkan anggota badan. Bisa tangannya jangan disilangkan atau kakinya juga disilangkan. Jadi duduk lurus atau tidur terenggang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Gitu aja deh. Itu harapannya sih nanti energinya akan mengalir lebih lancar. Kemarin seperti itu Kak Lucy? Iya, begitu Kak Arya. Jadi kurang lebih kalau mungkin untuk yang belum pernah dengar terapi pranic healing ini apa sebelumnya mungkin yang dirangkum oleh Kak Arya itu sudah cukup menjelaskan ya Kak Arya ya, terapinya terapi energi begitu. Iya, terapi energi dan ini hebatnya bisa jarak jauh ya. Iya, betul. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Kak Lucy ini setelah mengaplikasikan terapi komplementer untuk dirinya sendiri, akhirnya bisa terbebas dari gangguan asam lambung. Begitu ya Kak Lucy ya? Terus ini, Kak Lucy, kalau seumpama ini ya, tadi kan Kak Lucy mengikuti kelasnya. Iya. Kalau seandainya mau ikut, kira-kira ada kelas di terdekat gitu nggak ya Kak Lucy ya? Oke, ada Kak Ria. Jadi kalau untuk kelas terdekat, kita ada untuk yang online. Kelas online itu ada di 20-21 Maret 2021. Oh, bulan ini ya? Ya, bulan ini. Untuk yang kelas yang online untuk self pranic healing. Jadi untuk penyembuhan diri sendiri. Oke, ya. Kalau kelas offline, kita ada di beberapa kota. Ada untuk yang waktu dekat ini ada di Solo, ada di Ngawi, ada di Bogor, ada di Bintaro ya Karya ya. Bintaro, Jakarta, Bogor. Bogor ada sendiri kayaknya untuk Kak Lucy. Jakarta itu ada di Bintaro, Bogor, Ungaran, Jogja, Solo dan Ngawi. Oke, terima kasih. Untuk info tanggalnya kayaknya bisa di WA grup ya, karena ini nanti setiap bulan ada. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau sih apa sih bedanya yang online sama offline? Kelasnya itu apa? Oke, jadi kalau offline itu kelasnya diselenggarakan, kalau online dan offline sama-sama 2 hari. Diselenggarakannya sama-sama 2 hari, cuman yang online ini nanti lebih ke penyembuhan diri sendiri gitu Karya. Lebih ke bagaimana sih kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Ini kelasnya cocok banget untuk mungkin teman-teman yang masih takut untuk keluar rumah di waktu pandemi ini. Jadi kelasnya lebih fleksibel, bisa diselenggarakan online begitu. Nanti untuk kelas terdekatnya kita juga akan share tadi di 20-21 Maret, itu nanti kita akan share lebih lanjutnya di grup. Kalau yang kelas offline itu sama 2 hari, hanya waktunya lebih panjang karena topik yang dibahas juga akan lebih mendalam dan mendetail.
penyembuhannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa untuk menyembuhkan orang lain gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, yang menarik lagi ini setelah Kak Lucy belajar, kemudian bisa sembuh dari gangguan asam lambung. Nah, akhirnya ini menjadi ini ya penyembuh yang membantu orang lain. Iya, betul. Jadi ini apakah ini mudah Kak Lucy? Kok ini kayaknya cepat sekali ya? Kemarin kan sembuh di akhir tahun 2019, ini sekarang udah jadi penyembuh. Itu apakah memang mudah ini dipelajari gitu Kak Lucy? Dipelajari mudah Mbak sebenarnya. Nah, kalau menurut saya dipelajari semua orang bisa belajar gitu. Semua orang asal ada kemauan, ada niat, ada upaya ya. Kalau menurut saya sih pasti bisa untuk belajar ini dan menerapkan gitu. Yang penting kita adalah setelah belajar adalah menerapkan ilmu yang kita dapat gitu. Apalagi ilmunya ini sebenarnya mungkin kalau sekarang orang dengar kayak apa sih gitu ya. Tapi ternyata setelah ikut kelas itu oh ternyata mungkin ini adalah satu cara yang bisa membantu saya gitu. Jadi nggak ada salahnya dicoba dulu untuk belajar, dicoba dulu untuk dipraktekkan, rasakan sendiri perbedaannya. Oke, terima kasih Kak Lucy. Iya, Nah, ngomong-ngomong tentang pasien yang akhirnya menjadi healer, ini ada satu tamu yang akan kita hadirkan. Memang awalnya bukan dari sakit asam lambung, tetapi tamu kita yang akan kita panggil ini berawal juga dari pasien yang akhirnya menjadi penyembuh untuk orang lain. Kita panggilkan Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Suaranya sudah muncul? Sudah terdengar? Saya belum dengar tuh. Oh, belum ya? Oh iya, sekarang sudah. Sudah? Oh iya. Sudah. Yang lainnya sudah terdengar? Sudah ya. Selamat sore Kak Sinta. Selamat sore, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Oke, Kak Sinta bisa diceritakan. Jadi berawalnya ini sakit apa kalau Kak Sinta itu? Waktu itu terus kenapa akhirnya juga belajar tentang pranic healing ini? Oh iya. Jadi sudah lama ya Kak saya mengenal pranic healing ini. Awalnya itu karena keinginan mempunyai anak Kak. Karena saat itu kami itu saya belum hamil 2,5 bulan. 2,5 tahun ya Kak ya. Jadi akhirnya suatu hari kami datang ke pameran di Gramedia itu Kak. Kebetulan ada sesi penyembuhan gratis gitu. Saya tanya apa ini? Oh ternyata pranic healing. Setelah kami berdua mencobanya dan kami pun tertarik untuk belajar di pranic healing ini. Dan memang akhirnya kami mencoba di kelas basic pranic healing Kak. Terus ajaibnya 1 bulan setelah itu saya hamil. Oh gitu ya, bagus sekali. Ya, puji Tuhan. Jadi kayaknya ilmunya sama ya. Tadi Kak Lucy juga dari basic pranic healing, Kak Iya, Sinta sama, juga. Kak. Sama, Walaupun untuk ya. kasus yang berbeda ya. Iya, Yang satu betul. untuk mencari momongan, yang satu untuk menyelesaikan gangguan asam lambung. Iya, betul. Berarti Kak. bisa diaplikasikan ke semua penyakit ya kayaknya. Iya Kak bisa. Bahkan selain penyakit-penyakit yang fisik, penyakit-penyakit ringan seperti pusing, migrain, terus sakit kepala, juga saya kadang-kadang kan kalau mens itu kan sakit ya Kak ya, itu sangat membantu sekali Kak. Ya. Karena kalau kadang-kadang kalau wanita itu kadang-kadang kan terasa nyeri saat haid lah, itu sangat terbantu sekali. Terus kalau misalnya saat ya stres atau kondisi tidak enak, tidak mood atau kadang marah atau apa, itu sangat membantu secara psikologis juga Kak. Jadi secara energi ini bisa menyembuhkan secara energi juga secara fisik gitu Kak.
Oke, kalau Kak Lucy tadi me- apa ya, melakukan namanya apa tadi, mitigasi gitu ya, yang Ya, awalnya cuma 1 minggu sekali. Kalau bagaimana dengan kalau Kak Sinta ini, apakah juga melakukan hal yang sama? Oh iya Kak, juga sama juga. Kami saat itu juga sering melakukan meditasi bersama, lalu terapi juga. Selain terapi, kami juga melakukan self healing juga Kak. Jadi karena sudah belajar, jadi bisa menyembuhkan diri sendiri. Bahkan kalau saat ini Kak, kalau anak sakit kayak misalnya panas, terus apa namanya diare itu kan sering ya kalau anak-anak itu mengalami hal itu ya, itu bisa kita bantu Kak. Jadi sangat terbantu sekali. Jadi tidak sering ke dokter. jadi bisa diatasi sendiri dulu lah. Kalau misalnya parah lah itu mungkin bisa minta bantuan medis ya. Tapi kalau hal-hal yang sederhana bisa dikerjakan di rumah, seorang ibu rumah tangga bisa mengerjakan ini Kak. Hanya dengan tangan ini. Oh, Jadi gitu. jadi itu memang mudah ya Kak? Sangat Kok mudah kayaknya mudah sekali. sekali. Ya, sangat mudah sekali. Semua bisa melakukannya. Gitu, Kak. Kalau seandainya orang kantoran itu masih bisa nggak ya Kak? Masih bisa, Kak. Jadi pada saat apa namanya kondisinya mungkin wah kelihatannya kok nggak enak gitu kan, dia bisa melakukan terapi sendiri di kantornya bahkan bisa. Jadi bisa dilakukan dimanapun berada. Bahkan misalnya sampai nggak bisa pun bisa minta bantuan teman yang sudah belajar, jadi bisa dipraktekkan jarak jauh. Tolong dong aku dibantu lah gitu juga bisa. Karena dulu juga sering juga ada teman yang minta bantuan, bisa kita bantu juga dari jarak jauh Kak gitu. Jadi Oh menyenangkan iya. sekali. Oh ini karena kelebihannya dia bisa dilakukan jarak jauh sehingga kalau kita pusing di kantor gitu kan, nanti minta bantuan dari yang rumah itu bisa ya? Ya bisa banget. Oh, menarik sekali. Jadi kalau rapat pusing, Ya. nah, minta bantuan orang yang di rumah, tolong dong dikurangi pusingnya. Ya gitu. Kadang-kadang juga suami gitu. Kadang-kadang ini kok kelihatannya stres menghadapi pelanggan yang agak sulit gitu. Terus kelihatannya butuh bantuan gitu supaya bisa lebih tenang gitu kan. Terus kita bantu dari rumah Kak gitu. Oke, baik. Ya. Nah ini kalau Kak Sinta ini kan akhirnya juga menjadi penyembuh healer gitu kan. Apakah ini menurut Kak Sinta ini juga mudah? Kok tadi Kak Lucy juga dari pasien jadi healer, ini Kak Sinta juga langsung bisa jadi healer gitu. Apakah ini memang mudah Kak? Atau ada hal lain kenapa jadi healer gitu? Oh ya. Ya gini Kak, ini karena terapi ini sangat mudah. Ini tekniknya ini sudah sangat lengkap ya Kak. Lengkap, mudah dan praktis. Jadi ini bisa kita praktekkan untuk diri kita sendiri, semula untuk diri kita sendiri. Tapi menjadi suatu keasikan, menjadi suatu suatu hal yang membuat saya senang karena dengan terapi ini bisa untuk orang lain dan akhirnya membuat orang lain itu juga sembuh Kak. Sehingga ternyata aku juga bisa berguna ya bagi orang lain. Ternyata aku bisa juga membantu meringankan penderitaan orang lain. Nah, dari dasar seperti itu, kok enak juga ya dengan berbuat kebaikan seperti ini bisa meringankan penderitaan orang lain. Nah, akhirnya ya udahlah, jadilah healer juga gitu, Kak. Oke, jadi ada kepuasan ketika melihat Ya, orang lain itu bisa senang membantu gitu ya. ya. Oke, nah Kak Lucy dan Kak Sinta ini kira-kira ada nggak saran yang bisa dibagikan kepada kami? Mungkin masih ragu-ragu ini apa gitu kan. Jadi mungkin ada sesuatu yang lebih meyakinkan ini memang bagus gitu loh. Silakan Kak Lucy dulu. Oke, kalau dari saya, misalkan teman-teman masih bingung nih sebenarnya apa sih ini gitu kan. Kalau masih bingung, coba gabung di grup kita dulu. Kalau ini saya yakin yang gabung di sini pasti ada isu
baik dirinya sendiri maupun mungkin anggota keluarganya atau temannya yang terkena asam lambung, yang punya asam lambung, yang mau terapi, coba terapi dulu. Kita punya grup asam lambung, boleh coba join di situ, konsultasi di situ, dirasakan dulu Kak Ria. Maksudnya kalau misalkan kita sakit nih, terus kita merasakan terapinya, terus ternyata ada perubahan, nah itu kan adalah satu bentuk kepercayaan juga ya, satu bentuk ternyata beneran bisa gitu. Tapi kalau saran saya coba dulu, karena saya juga yakin memang tidak semua orang yang mendengar pertama kali bisa langsung kayaknya oke tuh langsung gitu. Jadi coba dulu, buktikan dulu, kita join bareng-bareng di grup konsultasi asam lambung dulu bersama-sama, atau mungkin bisa juga nanti tanya di sesi ini, emang benar ya, emang gimana sih gitu. Semakin aktif kita berdiskusi, saya yakin juga akan semakin banyak pemahaman yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Gitu Karya. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Sinta, ada sesuatu yang bisa disampaikan? Ya, untuk sahabat sehat ya. Jadi belajar pranic healing itu keren. Kenapa? Karena ini juga suatu investasi yang baik dan juga sangat berguna untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi bayangkan dengan tangan kita ya, itu kita bisa membantu banyak orang, lalu kita bisa menyembuhkan diri sendiri, kita bisa membantu menyembuhkan keluarga, teman, gitu ya. Jadi ambillah kesempatan ini untuk belajar basic pranic healing. Tapi mungkin juga seperti dikatakan Kak Lucy tadi, rasakan dulu bagaimana dengan penyembuhan ini, nanti bisa daftar di sesi ini, atau mungkin juga kalau ini kuotanya sudah habis, mungkin bisa minggu berikutnya. Jadi bisa merasakan dulu, baru kalau sudah percaya, silahkan. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, tidak ada yang rugi, Kak. Tidak ada yang rugi belajar ini, jadi manfaatkan peluang ini baik-baiknya untuk belajar pranic healing. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Jadi intinya nggak perlu langsung percaya, dicoba aja. Nah, untuk mencobanya, hari ini kita akan ada satu sesi terapi gratis. Silakan dicoba apa itu rasanya bagaimana dan efeknya ke tubuh seperti apa. Oke. Tidak terasa ini sudah hampir di ujung acara. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita umumkan atau kita tutup? Ada 2 bintang tamu kita yang masih bersama kita, siap untuk memberikan informasinya. Selamat sore, Mbak Ria. Selamat sore, dengan siapa ini? Saya dengan Susi, Mbak, dari Sidoarjo. Dengan Kak Susi Sidoarjo. Monggo silakan. Mau bertanya atau bagaimana, Bu? Ya. Mau bertanya, kalau asam lambung itu puasa itu aman nggak ya, Mbak ya? Puasa aman nggak? Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak Susi dari Sidoarjo. Sudah pernah merasakan ini nggak, terapi pranic healing, Kak Susi? Ya. Jadi ceritanya saya itu kena asam lambung itu tahun kemarin, akhir Juli. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu kalau itu asam lambung. Pokoknya menurut saya aneh gitu aja. Terus saya bolak-balik ke dokter. Terus kata dokter, ya obatnya cuma omeprazol seperti itu. Terus saya minum obat itu ternyata nggak membaik gitu. Kemudian kata dokternya saya kena anxiety gitu kan, kecemasan terkait corona seperti itu. Oke. Jadi dokternya bilang kalau kamu masih khawatir ya kamu nggak sembuh gitu. Kalau mau sembuh kamu belajar cuek katanya gitu. Tapi kan susah ya Mbak Ria ya untuk mengubah mindset seperti itu. Tapi alhamdulillah kemudian saya kenal dengan pranic healing ini. Kemudian bergabung dengan sesi meditasinya. Nah, alhamdulillah saya sempat ikut yang self pranic healing juga, baru self ya Mbak ya.
Dan alhamdulillah saya udah nggak minum obat lagi. Terus dengan saya ikut kelas SUL juga, lebih bisa mengontrol cemasnya. Cuma kalau misalnya ada berita yang meninggal seperti itu tuh masih kadang-kadang butuh waktu untuk sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah nggak sampai tergantung obat lagi, sudah sama sekali nggak minum obat lagi. Jadi sangat membantu sekali dengan meditasi. Saya pengen sebenarnya lanjut ke basic, cuma karena terkendala belum ada izin dari suami untuk ikut yang offline, jadi ya saya harus nahan dulu nih. Padahal saya pengen sekali, pengen sekali untuk lanjut terus belajar seperti itu. Alhamdulillah untuk keluhan asam lambungnya semua makanan sudah masuk sih, maksudnya tidak minum obat, semua makanan masuk dan tidak ada hampir tidak ada keluhan, cuma cemasnya itu Mbak, yang anxiety-nya itu yang mungkin ya itu cemas. Cuma ini kan mau mendekati puasa nih, jadi pertanyaannya apakah so far kan saya sudah biasa aja, sudah normal. Meditasi, insya Allah kalau longgar waktunya saya join gitu. Cuma untuk puasa ini gimana ya cara menguatkannya? Masih ada kecemasan gitu. Terima kasih Mbak Ria. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Susi dari Sidoarjo. Jadi kalau puasa ini aman nggak ya untuk gangguan asam lambung? Nah, kalau kita lihat ya, orang-orang itu juga puasa juga nggak apa-apa sebetulnya. Jadi artinya sih puasa itu tidak mengganggu kita, karena orang puasa pun ya nggak semuanya sakit lambung kan, gitu kan. Nah, cuma yang menjadi masalah mungkin karena kekhawatirannya. Ini nanti kalau saya puasa bagaimana? Karena saya punya riwayat gangguan asam lambung. Nah, kalau yang ini kayaknya cocok ke Kak Lucy deh. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang terlalu ini? Iya. Silakan Kak Lucy. Oke, sebelumnya selamat dulu, mungkin Kak Susi sudah terbebas dari sakit asam lambungnya. Terima kasih Mbak. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau orang punya kecemasan, punya kesedihan itu wajar, manusiawi. Ya kan, namanya juga manusia, pasti punya perasaan cemas, pasti punya perasaan takut, pasti punya perasaan sedih. Tapi yang kadang-kadang menjadi bumerang buat kita adalah kalau kita terlalu larut dalam si kecemasan ini, atau ketakutan ini, atau kesedihan ini gitu. Nah, kalau tips saya, kalau untuk bulan puasa mungkin ya, atau mungkin hari-hari di mana kita memang tidak bisa makan dengan teratur. Kalau misalkan puasa kan sebenarnya ada jadwalnya ya Mbak Susi, ya, sahur jam sekian, buka jam sekian. Mungkin untuk mengatasi kecemasannya di jam buka mungkin bisa diberi makanan yang memang ini kayaknya bisa melindungi lambung. Misalkan makan yang manis dulu, atau jangan makan yang terlalu berat. Untuk buka juga jangan makan yang terlalu berat dulu, makan kurma dulu, atau dilapisi dulu dengan madu atau susu atau yang sejenisnya yang memang menurut Kak Susi itu cocok untuk tubuh Mbak Susi gitu. Kalau menurut saya, jadi jangan terlalu dipikir, wah nanti saya bisa nggak ya puasa? Pasti bisa. Cuman kita harus cari cara yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih makanan yang paling cocok untuk kita? Cara pola tidur, pola makan yang paling cocok buat kita itu yang seperti apa? Nah itu semoga sih bisa mengurangi sedikit kecemasannya. Tapi kalau untuk mengurangi kecemasan secara general sih meditasi aja, Mbak. Gitu. Oke, terima kasih Kak Lucy. Gimana? Terima kasih Mbak Lucy. Sama-sama. Penguatan ini perlu dibangun ya. Iya, jadi nanti waktu sahur itu bilang ke makanannya, tolong ya, ini kamu cukup sampai untuk buka nanti gitu. Jadi ada bantuan dari si makanan itu untuk membantu si lambung kita. Jadi mungkin perlu afirmasi yang lebih positif lagi Mbak Susi. Oke, terima kasih. Oh iya, ternyata ini ya jadi isu juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung menghadapi bulan puasa. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah semakin waktunya sudah semakin mendekati jam 4. Langsung saja kita umumkan siapa yang akan mendapatkan
akan mencoba terapi komplementer ini? Bisa diumumkan dari Kak Lucy? Ada? Udah. Oke, kalau untuk yang keaktifan di peserta hari ini ada Kak Yulni sama Kak Susi. Mungkin kalau berkenan untuk ikut terapi gratis kita sore ini, bisa langsung kontak nomor yang ada di chat. Nanti kita akan masukkan ke grup. Terapinya akan sore ini juga gitu. Jadi kalau misalkan berkenan, kita akan langsung terapi sore ini juga. Itu, Saya Karin. udah coba masukin ke grup, tapi nggak bisa WA. Oh, bisa di WA. Bisa di WA, Bu Yulni. Di nomornya sudah betul, 085 8481 55918. Di WhatsApp dulu aja, nanti baru akan dimasukkan admin ke grupnya gitu. Iya, saya udah masuk, tapi nggak keluar WA chatnya. Apa harus 00 tuh? Ada, ini tadi sudah ada yang bisa chat kita juga, ini dengan Bapak Ranto, tapi Bapak Ranto ini tadi keluar dulu dari Zoom kita gitu. Gimana Kak Ria untuk yang Pak Ranto ini, apakah bisa diterapi gratis? Nanti kita coba hubungi aja lewat WA-nya ya, karena beliaunya juga udah nggak ada di sini. Iya. Iya. Atau mungkin ditulis itu lagi, atau di chat bisa dicek Kak Julni untuk nomornya. Bisa dicek lewat chat di Zoom. Nomornya mungkin ada yang kelewat 1, 2. Ya, saya berkali-kali saya ulang. Kalau di telepon bisa? Di telepon bisa, cuman coba di chat WhatsApp dulu aja bisa kok. Kak, ini tadi. Kalau saya telepon sih nyambung. Untuk Kak Susi udah pernah coba ini? Gimana? Atau belum? Belum, baru kali ini untuk yang sesi kita. Sesi ini ya? Sesi ini baru kali ini Kak Susi bergabung juga. Oke. Baik, atau ditulis dulu nanti semoga bisa lewat WA. Atau mungkin Kak Yulni chat nomor Kak Yulni WhatsApp-nya di chat. Nanti kita akan coba untuk chat langsung, masukkan ke grup langsung. Di chat nomor handphonenya aja. Maksudnya? Kak Yulni tulis nomor handphonenya di chat itu private aja, nggak apa-apa ke saya. Private ke siapa? Benar ya, ke KP. Di chat Zoom. Ya, di Zoom. Private, tunggu. Ke ya, kan. Lucy. Iya, iya. Nanti kita coba bantu WhatsApp Kak Yulni gitu. Kan bisa ya. Coba udah saya kirim. Ya, sudah. Everyone lagi. Oke, sudah. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, selamat kepada sahabat-sahabat yang mendapatkan terapi gratis hari ini. Kiranya ini bisa menjadi jalan kesembuhan sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk bintang tamu, Kak Sinta dan Kak Lucy. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya yang sudah hadir. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 3 sampai jam 4 minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Salam sehat dan sukses. Sampai ketemu.